Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revita Nada Yonika Putri. Saya dari TRO23 dengan NIM 036. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai MATLAB dan Simulink. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu sih MATLAB itu apa. Jadi MATLAB atau Metric Laboratory adalah software dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputasi numerik, analisis data, pemodelan matematika, dan visualisasi. MATLAB tuh menggunakan pendekatan berbasis metrik, sehingga dia tuh efisien untuk operasi matematika dengan skala yang gede. Fungsi utamanya sendiri itu ada komputasi numerik, visualisasi data, analisis dan desain sistem kontrol, pengolahan sinyal, dan juga integrasi dengan hardware. Selanjutnya ada Simulink. Jadi apa sih Simulink itu? Simulink adalah add-on dari MATLAB yang memungkinkan pemodelan sistem menggunakan diagram blok. Simulink mendukung pemodelan sistem dinamis baik linear maupun non-linear serta simulasi real time. Terus keunggulan dari Simulink itu sendiri apa sih? Jadi Simulink ini dia didesain untuk berbasis drag and drop. Kemudian dia dapat diuji dengan hardware. Selanjutnya dia tuh mendukung berbagai domain, mau dari mekanik, elektrik, hidrolik, kontrol, dan juga komunikasi. Terus fungsinya sendiri tuh kayak apa sih dia? Fungsinya tuh dia membangun model sistem dinamis secara visual, melakukan simulasi untuk melihat respons sistem, serta menguji dan mengoptimasi desain sebelum implementasi yang nyata. Oke, next. Ada yang namanya modeling dan simulation. Modeling sendiri artinya proses membuat representasi matematis dan sistem nyata. Biasanya tuh dalam bentuk persamaan diferensial ataupun blok diagram. Selain itu ada yang namanya simulasi, yaitu menjalankan model pada komputer untuk melihat perilaku sistem terhadap masukan tertentu. Nah, modeling dan simulation itu dilakukan biasanya untuk menghemat biaya eksperimen, menghindari resiko pada sistem yang asli, memungkinkan eksperimen dengan parameter yang banyak. Terus biasanya dipakai untuk kegiatan industri, riset, dan juga pendidikan. Nah, di dasar sistem dinamis ini, oke, aku mau jelasin dulu deh sistem dinamis itu apa. Sistem dinamis adalah sistem yang keluarannya tuh berubah terhadap waktu. Perilakunya tuh dapat dijelasin menggunakan persamaan diferensial. Nah, ada dua nih. Yang pertama ada Laplace transform, di mana itu tuh metode matematika untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi kompleks di domain Laplace. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang dengan lebih mudah. Untuk persamaan matematisnya seperti berikut ini. Selanjutnya ada namanya transfer function. Transfer function itu adalah rasio antara keluaran dan masukan sistem dalam domain Laplace. Biasanya dia digunakan untuk menjelaskan bagaimana input diproses oleh sistem menjadi output dan memudahkan analisis respon sistem terhadap berbagai jenis input seperti step, ramp, dan impuls. Dan fungsi matematisnya adalah sebagai berikut. Gain sama dengan YS per US. S sendiri adalah satu waktu. Oke, next sendiri ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Mungkin kita mulai dari mekanik. Komponen utama dalam pemodelan sistem mekanik itu ada translation motion, rotational motion, dan gears and joints. Mulai dari translation motion ya, itu ada massa, pegas, peredam, dan juga gaya. Kemudian ada rotational motion, di mana dia tuh ada massa inersia, pegas, torsi, dan peredam torsi. Kemudian ada torsi. Kemudian gears and joints, di mana dia tuh berisi gear, hinge joint, dan prismatic joint. Cara kerjanya seperti apa sih? Cara kerjanya sendiri yaitu hubungkan blok-blok mekanik untuk membentuk struktur sistem sinyal. Sinyal yang mengalir adalah sinyal fisik seperti posisi, kecepatan, gaya, atau torsi. Contohnya sendiri seperti suspensi mobil, robotika lengan, atau mekanisme bergerak.
Selain itu ada yang kedua ada elektrik. Komponen utamanya tuh ada komponen pasif, dimana contohnya adalah resistor, induktor, kapasitor. Sumber, dimana maksudnya sumber adalah sumber tegangan DC atau AC, atau sumber arus DC atau AC. Kemudian ada namanya semikonduktor, yaitu dioda, MOSFET, dan BJT. Selain itu ada yang namanya sensor. Sensor sendiri yaitu ada contohnya voltage sensor, current sensor, atau biasa sensor arus dan sensor tegangan. Ada kemudian yang kedua ada namanya konvertor, yaitu konvertor AC DC konvertor dan juga DC DC konvertor. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu merangkai blok-blok elektrik sesuai skema sirkuit. Contohnya simulasi pada rangkaian RLC, sistem penggerak motor listrik atau konverter daya. Kemudian yang terakhir ada pemodelan sistem hidrolik. Komponen utamanya ada pompa, aktuator, katup, dan penyimpanan, serta pipa. Cara kerjanya sendiri yaitu membangun diagram aliran fluida dengan menghubungkan komponen hidrolik. Sinyal utama adalah tekanan dan laju aliran. Contohnya sendiri ada sistem kemudi hidrolik, sistem pengangkat pada alat berat, dan sistem rem hidrolik. Oke, selanjutnya ada yang namanya sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur output agar mengikuti dengan nilai referensi atau disebut dengan set point. Sistem kontrol sendiri ada dua, yaitu closed loop dan juga open loop. Jadi closed loop sendiri itu sistem yang mempunyai feedback. Jadi dia dapat memutar output dan mengoreksi error agar output sesuai dengan set point, dimana diagram blok sendiri tertera seperti berikut ini, dimana input masuk, kemudian menyesuaikan mengatur set point, dan kemudian diproses dengan kemudian controller kemudian diproses dan menjadi output, dimana tapi dia memiliki feedback seperti berikut ini. Kemudian yang kedua ada open loop, dimana sistem yang bekerja tanpa feedback. Sinyal kontrol diberikan berdasarkan masukan awal saja tanpa memperhatikan apakah output sesuai atau tidak. Nah, contohnya sendiri tuh ada berikut ini. Input yaitu mulai dari input terus masuk ke controller, kemudian masuk ke control proses, masuk ke output. Intinya sendiri proses itu lebih diatur daripada open loop. Oke, next mungkin kita langsung ke simulasi aja. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan memulai simulasi. Untuk yang pertama, buka MATLAB, setelah itu buka Simulink dan juga Blank Model, terus Create Model. Nah, setelah itu akan tertampil di mana yang kiri ini disebut library browser dan yang kanan disebut area kerja. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari blok-blok utama. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan blok dari 3 kategori dasar, yaitu source, sync, dan math library. Nah, tapi saya biasanya untuk menambahkan blok-blok tersebut menggunakan dengan klik kiri 2 kali. Selain itu juga kita bisa mengambil dari library browser tersebut. Nah, seperti ini. Terus sine wave sendiri berfungsi sebagai penghasil sinyal sinus seperti osilator pada dunia nyata. Setelah itu ada yang disebut gain. Gain itu untuk manipulasi sinyal, di mana dia akan mengalihkan sinyal input dengan nilai konstan. Selain itu juga kita akan menambahkan yang dinamakan dengan sum. Sum di sini digunakan untuk menjumlahkan sinyal-sinyal yang masuk dengan nilai konstan. Nah, menggunakan nilai konstan seperti berikut ini. Kemudian kita akan menambahkan yang namanya scope. Maaf agak lama. Terus, nah pada scope ini berfungsi sebagai untuk menampilkan atau alat visualisasi grafik. Nah, kemudian hubungkan
seperti berikut ini. Nah, untuk G-nya sendiri kita ubah menjadi 2, dan juga konstannya sendiri kita ubah menjadi 5. Kemudian di run, dan akan tertampil seperti berikut ini, dimana ini kita bisa melihat bahwa gelombang sinus asli sekarang diperbesar 2 kali lipat karena blok gain dan bergeser ke atas 5 unit karena blok sum. Nah, berikut ini adalah contoh dasar blok-blok ini bekerja sama. Nah, seperti berikut ini. Nah, untuk yang kedua ini, di sini kita saat modal-modal itu menjadi lebih kompleks, kita perlu mengaturnya dengan rapi. Nah, di sini kita perlu yang namanya blok-blok dinamakan MUX, DMUX, dan subsystem. Mungkin kita mulai dengan MUX. MUX itu berfungsi sebagai penggabung beberapa sinyal menjadi satu jalur yang disebut bus. Nah, mungkin kita tambahkan sine wave terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan gain. Nah, di sini saya ingin melihat nih bagaimana perubahan sinyal ketika diberi gain dan tidak diberi gain. Nah, di sini saya akan menggunakan MUX sebagai penyatu antara dua input, yang dimana menggunakan satu scope atau satu output, jadi terlihat perbedaannya seperti itu. Dan kemudian kita run. Mungkin ada kesalahan di mana gainnya saya belum ubah menjadi 2. Nah, di sini terlihat perubahan yang terjadi ketika sinyal diberi gain dan tidak diberi, dimana ketika sinyal diberi gain maka dia akan dikali lipat menjadi 2. Ketika diberi gain bernilai 2, maka sinyal tersebut akan dikali lipat menjadi 2 kali lipat. Nah, kalau ada MUX, terus kemudian ada yang namanya DMUX, di mana DMUX ini berfungsi sebagai kebalikan dari MUX. DMUX akan memisahkan bus menjadi sinyal-sinyal yang individu. Jadi intinya DMUX sendiri itu membuat satu input menjadi 2 output. Jadi contohnya saja tadi yang udah kita buat MUX-nya, kita ingin pisahin lagi menjadi sendiri-sendiri. Kita ingin pisahin 2 grafik itu menjadi masing-masing satu. Jadi kita menggunakan yang namanya DMUX, di mana inputnya 1, outputnya 2. Dimana kita di situ akan menggunakan 2 scope. Nah, seperti berikut ini. Nah, tertampil. Kemudian kita run, dimana dia akan menampilkan satu grafik saja. Dimana tertampil perbedaannya, yaitu ketika yang sebelah kiri adalah grafik yang udah diberi gain, dan yang kanan gelombang sinus yang tidak diberikan gain, dimana yang tadi awalnya disatukan sekarang dipisahkan. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa mengontrol aliran sinyal dan melakukan operasi logika. Untuk yang pertama kita akan menggunakan switch. Seperti itu bentuknya, dimana switch ini adalah pengambilan keputusan, dimana memilih satu dari 2 inputnya berdasarkan kondisi dari input kedua. Nah, seperti ini. Kita berikan 3 blok konstan, dimana input 1 dan 3 itu
input yang akan dipilih, sementara input kedua tuh sebagai input pemilihnya. Seperti ini. Nah, kita sambungkan. Kemudian kita menambahkan yang dinamakan display. Display ini berfungsi untuk menampilkan nilai. Sama seperti scope, namun fungsinya menampilkan nilai, bukan berbentuk grafik atau gelombang. Nah, di sini coba kita masukkan angka 20 dan juga angka 30. Nah, jika kita di input kedua ini 1, maka di display akan tertampil nilai 20. Kemudian jika kita memilih angka 0, maka tertampil nilai 30. Nah, yang kedua ada yang namanya logic operator, di mana logic operator ini bisa melakukan operasi seperti AND, OR, OR, XOR, dan yang lainnya. Nah, mungkin bisa langsung ke contohnya saja seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan dua input, yaitu 1 dan 0. Seperti ini. Nah, pada logika AND, dimana dia akan bernilai 1 jika 1 di-AND-kan dengan 1. Namun jika 1 dengan 0, maka akan bernilai 0, sesuai dengan logika AND. Nah, jika kita mengganti dengan NOR, ketika 0 di-NOR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Hal ini sesuai dengan operasi logika. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya selektor. Dimana selektor ini tuh berfungsi untuk memilih elemen atau baris tertentu dari sebuah vektor atau matriks. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langsung ke contohnya ya. Jadi di sini kita akan menambahkan yang namanya vektor, terus kita ubah menjadi vektor port seperti berikut ini. Number of portnya kita ubah menjadi 3. Nah, kemudian kita akan menambahkan nilai dengan konstan. Berikut ini kita menambahkan 3 konstan di sini. Maaf agak delay. Ini salah pencet, mohon maaf. Nah, setelah ini kita hubungkan ke port vektornya. Nah, kemudian kita menambahkan display untuk menampilkan nilai akhirnya. Nah, di sini kita contohkan misal nilainya 10,
kemudian 20, kemudian 30. Nah, pada nilai yang satunya, jika kita memilih 1, maka akan menampilkan angka 10. Jika kita memilih 2, maka akan menampilkan angka 20, dimana itu maksudnya 1 tuh input yang pertama, 2 input yang kedua. Dan kalau kita menulis 3, maka yang ditampilkan adalah 30, yaitu input ketiga. Seperti berikut ini. Bagian terakhir, dimana bagian ini lumayan krusial, dimana ini tuh memungkinkan kita untuk mengatur parameter simulasi dari luar tanpa harus mengeklik manual. Nah, maksudnya tuh gimana ya? Jadi kayak gini. Nah, nih di sini di bagian frekuensi kita akan mengubahnya menjadi F value. Kan awalnya tadi 1, kita ubah menjadi F value. Kemudian kita save. Setelah itu kita masuk ke add script, kita buat script, kita tulis yang udah kita F value tadi, nilainya semisal tadi kan awalnya 1 nih, kita buat menjadi 5. Kemudian kita open nama filenya. Tadi nama file saya yaitu find_sim_slx, kemudian sim, dimana ini tuh maksudnya langsung ngesimulasiin sim_slx. Seperti ini, dimana langsung terlihat seperti grafiknya, gelombangnya berubah. Nah, misal nih, untuk membuktikan kalau misalnya benar-benar bekerja, coba kita ganti lagi, semisal F value nya menjadi 10. Nah, gelombangnya akan tertampil seperti berikut ini. Jadi kita bisa mengubah bentuk gelombang, kita bisa mengubah frekuensinya tanpa harus membuka di simulingnya, melainkan hanya dengan melalui script saja. Seperti berikut ini. Nah, intinya tuh kita akan dibantu untuk menggunakan M-File, memungkinkan kita untuk mengatur parameter simulasi dari luar tanpa harus mengklik manual satu persatu. Jadi di sini tuh lebih cepat aja gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.